berbicara tentang potensi, saudara, atau kapasitas dalam hidup setiap kita. Ketika Tuhan menjadikan manusia, beda dengan ketika Tuhan menjadikan binatang. Ya, perhatikan ini. Ketika Tuhan menjadikan manusia, itu sangat berbeda dengan ketika Dia jadikan binatang. Bahan dasar yang dipakai oleh Tuhan menjadikan tubuh binatang dan tubuh manusia itu sama. Saya ulangi, bahan dasar yang Bapa di surga pakai untuk menjadikan tubuh binatang dan tubuh manusia itu sama, yaitu dari debu tanah. Maka itu binatang dan kita punya daging, punya tulang, punya darah. Tetapi manusia khusus. Kita lihat Kejadian 2 ayat 7. Semua kita buka. Nah, menurut firman ini sungguh luar biasa seorang manusia itu. Nah, kalau tidak ada Kejadian 2 ayat 7, maka manusia tidak lebih dari binatang. Apa kelebihan dan perbedaannya? Sudah? Maka Yahweh Tuhan mengapakan? Ayo, memberikan apa? Mengembuskan nafas hidup. Ya. Nah, ini yang membedakan. Yahweh Tuhan memberikan nafas hidup kepada manusia, kepada binatang tidak. Maka itu mereka tidak punya roh, tapi kita punya roh. Dan jangan main-main dengan roh yang Dia hembuskan ke dalam hidup manusia. Roh itu yang membuat manusia itu punya kepribadian. Tanpa roh, manusia tidak punya kepribadian. Ini penting sekali. Kalau Darwin yang menemukan teori evolusi itu membaca Kejadian 2 ayat 7, pasti dia tidak akan menemukan teori itu. Karena jelas berbeda antara manusia dengan binatang. Nah, saya ingin menunjukkan sedikit saja perbedaannya. Karena bukan itu tujuan kita datang belajar saat ini. Perbedaan yang paling nyolok adalah binatang dan manusia bisa berpikir. Jangan anggap binatang gak bisa berpikir. Bisa berpikir. Manusia pun bisa berpikir. Tetapi binatang tidak punya memori. Manusia punya memori. Binatang punya daya ingat. Manusia tidak punya. Manusia juga punya daya ingat, tapi juga punya memori. Apa bedanya memori dengan daya ingat? Memori dengan daya ingat kita lihat perbedaannya. Menurut saudara, tahu nggak seekor binatang, misalnya anjing atau kuda atau sapi atau babi atau binatang apa saja, ikan, lebih lagi, kalau mereka itu punya anak, mereka tahu nggak anaknya itu berapa? Mati berapa, diambil berapa, mereka tahu tidak? Tahu atau tidak tahu? Tidak tahu. Nah, itu memori. Maka itu sampai hari ini binatang tidak pernah tahu mana om, mana tante, mana adik, mana kemenakan, mana ipar. Betul? Mereka tidak pernah tahu itu. Karena mereka tidak punya memori. Binatang dan manusia sama-sama punya kepandaian. Binatang itu pintar, hebat sekali mereka. Sejak saya masih kecil, saya perhatikan mereka itu luar biasa. Khususnya burung. Dari kecil saya tuh tinggal di desa, saya tuh kalau lihat burung kagum sekali. Bayangkan hanya dengan paruh, ya, dengan paruhnya, mereka itu buat sarang. Mereka nggak punya tangan. Waktu saya perhatikan dia atau mereka buat sarang, helai yang pertama
dari daun kering atau rumput kering atau ranting yang dia ambil dan dia taruh di dahan pohon. Dengar pertanyaan saya, menurut saudara ada enggak teman burung yang lain suruh jaga di atas dahan pohon dengan pesan, kamu pegangi yang satu, nanti aku ambil lagi yang satu? Ada begitu tidak? Tidak ada. Waktu burung buat sarang, dia buat sarang sendiri tanpa dibantu. Itu yang saya heran. Kenapa tidak jatuh? Waktu helai pertama, kedua dia taruh di dahan itu, pasti jatuh. Ambil lagi. Ini dah, kalau nggak percaya besok siang ikat tangan saudara dua-dua ke belakang, ya. Lalu pakai mulut kita buat sarang burung, bisa nggak? Coba jawab, bisa tidak? Nggak akan bisa. Nah, yang lebih mengagumkan lagi, semua sarang burung tidak mungkin pakai fondasi, betul tidak? Tapi yang luar biasa, kita jarang sekali menemukan ada sarang burung jatuh ke tanah. Lihat rumah orang diberi fondasi yang sekuat apapun juga, ada gempa bumi roboh, kena longsor roboh juga. Tapi burung itu luar biasa sarangnya. Nah, berarti mereka pandai tidak? Pandai. Siapa pernah tahu ikan salmon? Ya, luar biasa ikan itu. Mereka bertelurnya di air tawar, jauh di hulu sungai. Begitu mereka netas, langsung mereka ke laut ikut alur sungai. Sekian tahun kemudian, kalau mereka mau bertelur, mereka bisa kembali ke tempat asal dia dilahirkan. Padahal mereka nggak punya kompas, nggak punya peta, bisa tahu tempat asal mereka dilahirkan. Itu ikan luar biasa. Begitu pula penyu. Orang Masawi bilang penyu itu apa? Tuturuga. Oke, tuturuga. Nah, mereka bertelurnya di darat, menetasnya di darat. Begitu mereka netas dan jadi tukik istilah anak penyu, mereka ke laut. Dari netas sampai dia bertelur lagi, seekor penyu itu kira-kira menunggu waktu paling dikit 20 tahun. Paling lama 30 tahun baru mereka akan bertelur lagi. Bayangkan setelah 20 tahun lebih meninggalkan pantai di mana dia netas atau mereka netas, waktu mereka bertelur bisa tahu lagi di mana mereka dulu jadi. Pintar tidak mereka kalau begitu? Nah, semua binatang pintar, manusia juga pintar. Tapi binatang tidak punya intelektual, manusia punya intelektual. Nah, ini perbedaan yang luar biasa. Apa bedanya kepandaian dengan intelektual? Bedanya sangat jelas. Intelektual itu bisa belajar. Itu sebabnya manusia bisa belajar apa saja. Kita bisa belajar bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa asing yang lain. Kita bisa belajar matematika, fisika, biologi, ekonomi, dan semuanya. Apakah saudara tahu ada ayam khusus bahasa Inggris, sapi khusus bahasa Jepang, lalu anjing belajar matematika, kerbau belajar fisika? Ada tidak? Tidak ada. Dengarkan, ini penting sekali. Kita masih bicara tentang potensi dalam hidup kita. Potensi itu dari bahasa Latin, kata poten, itu artinya sebuah kekuatan, sebuah tenaga, sebuah apa ya lagi, kemampuan. Hebat sekali kata poten itu tadi. Di dalam bahasa Latin yang maha besar disebut omnipoten, artinya yang maha kuasa. Dalam bahasa Latin disebut omnipresent, artinya yang maha hadir. Jadi kata potensi